Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, Anda sudah bisa menduga kira-kira bagaimana pendapat PBNU mengenai soal fatwa MUI mengenai soal salam lintas agama. Kalau mau dieksplisitkan, ya PBNU nggak sepakat, ya, tidak setuju dengan fatwa MUI soal salam lintas agama. Tetapi saya terus terang, ini pendapat personal saya terus terang senang dengan fatwa MUI ini, karena meskipun saya sendiri secara pribadi juga tidak setuju, tetapi dengan adanya fatwa ini kemudian timbul diskusi, ya, timbul percakapan. Nah, percakapan ini memaksa orang-orang untuk membuka kitab dan buku kembali, karena perdebatan-perdebatan seperti ini menurut saya asal dilakukan dengan dasar-dasar ilmiah yang baik, itu justru mencerdaskan publik. Itu bagi saya tidak terlalu penting apakah Anda berada pada pihak MUI atau di pihak PBNU, tetapi ada proses belajar itu bagi saya penting. Jadi saya juga mengapresiasi MUI yang mengeluarkan fatwa ini, ya, dan berani melawan arus, ya, di tengah-tengah Kementerian Agama menggencarkan gerakan moderasi beragama, ya. Tiba-tiba kok MUI membawa fatwa seperti ini kan melawan arus ini. Nah, keberanian MUI melawan arus ini juga patut diapresiasi, meskipun memang ya kita nggak sepakat isi atau substansi fatwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu soal kedudukan fikih di dalam negara nasional, ya. Bagaimana kita mendudukkan fikih ini di dalam negara Republik Indonesia? Diskusi mengenai isu ini tidak saja merupakan diskusi Indonesia, tetapi merupakan diskusi yang terjadi di seluruh negara Islam dimanapun. Sejak era penjajahan berakhir di dunia Islam pada tahun 50-an, 60-an, dan kemudian umat Islam mulai mendirikan negara masing-masing, dan sebagian besar, kalau tidak mau mengatakan seluruhnya, negara-negara Islam yang berdiri setelah era kolonial adalah semuanya negara-negara bangsa, ad-duwal al-wataniyah. Tidak ada negara Islam yang didirikan setelah era kolonial itu bentuknya adalah negara khilafah. Tidak ada. Tidak ada, semuanya, termasuk Turki sendiri yang menjadi situs atau tempat negara khilafah itu sendiri, ketika mereka mendirikan negara baru setelah Perang Dunia Pertama, mereka memilih bentuknya adalah bentuk negara bangsa. Nah, ini bagi saya fakta sosial politik yang penting untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, ya. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang menarik adalah bahwa pilihan ini adalah pilihan yang nyaris disepakati oleh hampir semua ulama. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa mengaku adanya ijma, ya. Tetapi hampir sebagian besar ulama Islam di seluruh dunia Islam itu sepakat
dengan pilihan bentuk negara yang diambil oleh masing-masing negara ini, termasuk negara Saudi sendiri. Saudara-saudara, negara Saudi itu namanya memang Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan. Itu bentuk negaranya, tetapi karakter negaranya sendiri adalah negara nasional. Jadi negara Saudi itu bukan negara khilafah, negara nasional. Negara Islam Pakistan misalnya itu juga bukan khilafah, ya, Jumhuriyatu Pakistan Al-Islamiyah, bahkan bentuknya republik, bukan kerajaan, tetapi dia adalah negara bangsa. Dan pilihan-pilihan ini hampir semua disepakati oleh para ulama, meskipun mungkin ada 1-2 ulama yang tidak sepakat dengan pilihan bentuk negara bangsa ini, tetapi jumhur ulama muslimin, ya, fi dualil alam ini semuanya mereka menyetujui pilihan negara bangsa ini. Ini fakta penting loh, ya, bahwa ulama kita ini menyepakati lahirnya negara nasional. Ini fakta kedua atau hal kedua yang ingin saya sampaikan. Ketiga, ini yang juga menarik, karena para ulama ini setuju dengan bentuk negara nasional, maka mereka juga menerima berbagai konsekuensinya. Meskipun menerimanya tidak otomatis, ya, ada diskusi, ada negosiasi, ada tawar menawar, tetapi sebagian besar para ulama Islam, para umat Islam, dan para tokoh-tokoh di dunia Islam, mereka menerima juga konsekuensi-konsekuensi dari diterimanya bentuk negara nasional ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya antara lain yang paling penting adalah menyangkut kedudukan hukum fikih, bukan syariat ini, ya, bukan kedudukan hukum fikih di dalam negara bangsa. Bagaimana fikih ini didudukkan di dalam negara bangsa ini? Kalau dalam negara khilafah sudah jelas kedudukannya, ya, sudah jelas. Tapi dalam negara bangsa ini mau didudukkan dengan cara apa itu? Nah, pilihan yang diambil oleh sebagian besar negara Islam, ya, entah ini di dunia Arab maupun di dunia di luar Arab, adalah pilihannya itu kalau mau diringkaskan adalah satu, yaitu bahwa mereka menerima bentuk yang campuran, bentuk, kalau mau menggunakan istilah rezim hukum, ya, rezim hukum yang dipakai oleh negara-negara Islam pasca kolonial ini adalah bentuk campuran. Di satu pihak mereka menggunakan hukum-hukum yang diwarisi dari zaman kolonial. Ini terjadi di Indonesia, ini terjadi di beberapa negara Islam yang lain. Kalaupun mereka tidak mewarisi secara sepenuhnya, mereka mengadopsi sebagian bentuk hukum yang dipraktekkan di dalam negara modern seperti yang terjadi di dunia barat, ya. Saudara-saudara, ada perbedaan mendasar antara fikih dengan hukum positif. Itu karakternya beda sekali. Fikih itu tidak bisa disebut sebagai hukum dalam pengertian modern. Bukan, fikih itu bukan hukum. Kenapa? Karena yang disebut dengan hukum di dalam pengertian modern, hukum itu adalah code, atau kalau bahasa Belandanya wet. Hukum itu adalah suatu ketentuan yang pasti dan tidak ada ambiguitas, tidak ada keremang-remangan, itu tidak ada. Misalnya hukumnya tindakan A itu halal apa haram? Jelas halal. Tidak, hukum tindakan A itu ya ada 3 pendapat, ya.
ada fihi salah satu akwal. Dalam fikih kan begitu. Tidak bisa, hukum itu tidak bisa fihi salah satu akwal, itu tidak bisa. Fikih itu isinya adalah banyak pendapat para ulama. Karena itu begitu fikih mau dijadikan hukum negara, maka konsekuensinya fikih harus diubah bentuknya. Nah, ini pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam itu di dalam Turki Utsmani. Sebelum Turki Utsmani runtuh pada abad ke-19, di akhir abad 19, Turki Utsmani itu sudah menyadari bahwa fikih ini tidak bisa serta-merta dijadikan hukum, harus diubah bentuknya. Karena itu mereka menyusun hukum negara, hukum fikih yang kemudian sudah diubah bentuknya menjadi bentuk hukum. Itulah yang disebut dengan Al-Majallah Al-Adliyah, yaitu hukum negara Turki yang diambil dari fikih Hanafi. Fikih Hanafi yang disusun ulang. Jadi bentuknya bukan kalau fikih kan bentuknya itu bukan bahasa hukum itu. Kita fikih itu tidak menggunakan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum adalah barang siapa begini, maka hukumnya begini, ya. Dan tidak ada tiga pendapat atau dua pendapat atau perbedaan pendapat, itu tidak bisa itu, ya. Itu tidak bisa. Jadi fikih ini kemudian mengalami transformasi di dalam sejarah negara-negara Islam pasca kolonial, ya. Mereka negara-negara Islam ini kemudian, atau negara-negara Muslim, menjadikan fikih ini menjadi undang-undang modern. Jadi konsekuensi menerima negara nasional adalah juga Anda harus menerima konsekuensinya. Salah satunya adalah soal hukum ini. Nah, negara-negara Islam hampir semuanya mereka menerima pilihan yang saya sebut dengan pilihan campuran. Jadi fikih dipakai, tetapi juga hukum-hukum yang berasal dari luar tradisi Islam juga dipakai. Ini terjadi di Indonesia, terjadi di Malaysia, terjadi di, saudara-saudara, mungkin Anda nggak tahu, di Saudi sendiri hal serupa juga terjadi. Bukan hanya dalam negara Islam, negara Islam atau negara Muslim yang di luar Saudi. Di Saudi sendiri rezim hukum campuran seperti ini misalnya itu juga dipilih itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh melakukan hal seperti ini? Pentingnya kita ini merumuskan pertanyaan yang tepat. Karena kalau pertanyaannya salah, itu bisa menimbulkan jawaban yang salah. Nah, bagaimana menyusun pertanyaan yang benar di dalam soal isu salam ini? Kalau pertanyaannya diubah, itu mungkin jawabannya akan bisa beda. Yaitu misalnya begini, apakah boleh pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tujuannya adalah untuk merukunkan semua kelompok di dalam bangsa ini misalnya, termasuk dalam bidang salam, ya. Itu kalau pertanyaannya begitu, itu saya kok yakin husnudzon pasti kiai-kiai akan jawabannya itu ya boleh, wong merukunkan orang kok nggak boleh, ya. Masa merukunkan itu tidak boleh, ya. Itu pertama, ya. Pentingnya kita merumuskan pertanyaan yang benar. Yang kedua, menurut saya memang kembali kepada fakta-fakta yang tadi saya kemukakan, bahwa bentuk negara nasional ini menurut saya menyebabkan beberapa akibat-akibat ikutan, ya, yang itu juga harus kita perhitungkan. Jadi kalau kita sudah menerima negara bangsa, apalagi NU melalui gagasan yang pernah dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, NU mengembangkan gagasan tentang 3 matra ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Nah, ukhuwah watoniyah ini artinya adalah persaudaraan kebangsaan.
Nah, salah satu cara untuk memupuk persaudaraan kebangsaan ini ya kebijakan yang ditempuh oleh negara adalah mengadakan salam lintas agama. Saya sendiri sebetulnya kalau mau jujur ngomong ya saya nggak suka salam lintas agama itu, kelamaan, kakean ya, kelamaan. Saya lebih suka ya assalamualaikum, salam sejahtera, udah cukup gitu aja lah. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan lain. Jadi, nah kalau pejabat itu menurut saya memang sebaiknya mengikuti kebijakan itu ya, salam lintas agama yang banyak itu. Tapi kalau bukan pejabat kayak saya ya nggak wajib. Makanya saya kalau salam itu ya assalamualaikum, salam sejahtera, udah cukup ya. Ini al-khurus minal khilaf mustahabun, bos. Apa namanya, daripada nabrak khilafnya apa namanya MUI, jadi saya menggunakan salam tadi itu assalamualaikum, salam sejahtera. Tapi menurut saya pertimbangan tentang bentuk negara bangsa ini penting kita perhitungkan. Jadi kita sebagai orang yang sudah menerima bentuk negara bangsa ini ya, itu kita juga harus menerima konsekuensinya, meskipun ini tidak berarti bahwa semua hal yang disahkan oleh negara ini sudah pasti sah, itu belum tentu juga. Kita juga bisa apa namanya menawar seandainya misalnya ada kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diputuskan oleh parlemen kita yang berlawanan dengan ajaran-ajaran kita, tapi dasar berpikirnya adalah seperti itu. Karena itu saya bisa menerima logik yang dipakai misalnya oleh Darul Ifta Al-Misriyah yang membolehkan misalnya ucapan selamat Natal misalnya. Nah, penutup supaya kelihatan kayak bahasa masalah sedikit gitu apa ya, nah ini menurut saya menarik. Ada satu apa namanya riwayat yang menarik yang diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, ini menarik sekali tentang salam ini ya. Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat, ini athar dari tabi'in ya. Pernah Ibnu Uyainah, salah satu tabi'in yang terkenal dan rawi hadis yang juga terkenal, ditanya gitu, hal yajuzus salamu alal kafir, apakah boleh mengucapkan salam untuk orang kafir? Pertanyaan ini muncul karena memang ada hadis yang mengatakan la tabda'u la tabda'ul kafira bis salam, nggak boleh memulai mengucapkan salam duluan kepada orang non muslim. Lalu ditanya kepada Ibnu Uyainah, ini kan beliau hidup di abad kedua Hijriyah ya, 100-an. Nah ketika itu kan sudah berbeda keadaannya. Lalu ditanya apakah boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, beliau mengatakan na'am. Lalu dalilnya Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu tidak dilarang oleh Allah ya berbuat adil dan baik kepada orang-orang non muslim yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kita berbuat baik kepada orang kafir ini karena membalas kebaikan kepada kita. Kemudian ini menarik, Ibnu Uyainah mengatakan wa qala Ibrahim li abi salamun alaika. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang non muslim salamun alaika ya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan al-azharu minal ayah ma qalahu Sufyan bin Uyainah. Qala an-Nakhai idza kanat laka hajatun inda yahudiyyin aw nasraniyyin fabda'hu bis salam ya. Imam Nakhai mengatakan kalau Anda punya hajat kepada orang Yahudi atau Nasrani, maka mulailah ketemu dengan mereka ini dengan salam. Nah bagi saya, kita punya hajat di Indonesia ini, yaitu hajat kita memupuk persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniyah, yaitu dengan mengucapkan salam. Memang salam yang dibicarakan dalam kutipan Al-Qurtubi tadi itu salamun alaikum ya. Tetapi salam lintas agama itu kan kalau mau diteliti satu persatu ya intinya salam sebetulnya. Sebagian dari apa yang sudah saya sampaikan tadi sebetulnya merupakan
upaya ya merumuskan langkah-langkah bagaimana mendudukkan fikih secara tepat di dalam konteks negara bangsa ya. Kalau kita lihat minimal apa ya, minimal kalau Imam Malik itu punya dalil judulnya itu Amalu Ahlul Madinah. Kalau mau menggunakan istilah itu mungkin kita bisa menciptakan istilah Amalu Ahli Indonesia atau Amalu Ulama'i Indonesia ya. Nusantara ya. Tentu saja amal yang bukan Ahlul Madinah tidak bisa menjadi dalil ya. Amal yang bisa menjadi dalil minimal menurut mazhab Maliki ya hanya amal Ahlul Madinah ya. Tetapi amal, apalagi kalau ini amalnya ulama, itu beda dengan amalnya orang-orang biasa. Meskipun kalau dilihat secara apa namanya ya, lidzatihinya, dirinya sendiri, amal-amal para ulama yang setelah generasi sahabat yang di Madinah itu tidak merupakan dalil ya. Tetapi amalnya para ulama bagi saya itu tidak bisa dianggap remeh, karena ulama kita husnudzon pasti mereka beramal itu karena ada dalilnya. Jadi kalaupun kita mengikuti ulama itu bukan karena mengikuti ulamanya, tapi karena ada dalil di dalam amalnya para ulama ini ya. Nah, ulama Indonesia itu tidak semua sih ya, ulama Indonesia pada umumnya dalam pengamatan saya itu tidak ada yang memperlawankan antara fikih kita dengan undang-undang yang ada di negeri ini. Setahu saya tidak ada. Minimal ulama NU lah yang saya tahu ya, sejak berdirinya negara ini sampai sekarang ini itu tidak ada yang mempertentangkan antara fikih kita. Saya nggak menyebut syariat karena kalau syariat itu pembicaraannya beda lagi, tapi minimal antara fikih ya. Fikih itu tidak diperlawankan dengan undang-undang. Saya itu berguru cukup lama lah dengan Ki Sahal Mahfud, ini kan ahli fikih top lah Indonesia ya, fakihun wari'un abidun dalam pokoknya ya, usuliyun ya. Saya tidak pernah mendengar kisah hal itu memperlawankan itu antara fikih dengan undang-undang. Nah ini kan ya tentu saja amal kisah hal itu bukan lidzatihi, tidak dalilun syar'iyyun, tentu saja tidak, kita tidak mendaku seperti itu. Tetapi amalnya kisah hal itu kan amalnya Mbah Maimun juga, amalnya ya semua ulama-ulama kita itu, Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Maksum, Kiai Yuli Maksum ya, Kiai Bisri Mustafa dan seterusnya, itu setahu saya mereka tidak memperlawankan antara fikih dengan undang-undang negara kita. Saya nggak bicara UUD, kalau UUD lain ya, ini undang-undang, karena fikih itu undang-undang itu kan dalam istilah bahasa Arab sekarang itu disebut sebagai al-fiqhul qanuni atau al-fiqhul wad'i ya kan, al-fiqhul wad'i. Jadi ada fikih itu al-fiqhul al-fiqhu al-islami, ada al-fiqhul wad'i, namanya fikih. Jadi KUHP itu fikih, cuma fikih wad'i. Maksudnya wad'i? Wad'i itu fikih buatannya manusia, yaitu anggota DPR ya, ada gajinya. Kalau fikih al-fiqhul islami itu
nggak ada gajinya itu kalau bikin fatwa nggak ada gajinya. Tapi kalau al-fiqhul wad'i itu per undang-undang mahal itu Pak, mahal itu. Makanya saya agak iri ini kalau dilihat dari segi dananya Gus, antara fiqhul islami dengan fiqhul wad'i ini masih mahalan fiqhul wad'i itu. Nah, namanya aja al-fiqhul wad'i, fikih buatan manusia tapi fikih itu. Nah, ulama kita itu tidak mempertahankan, tidak menganggap ada ta'arud bainal fiqhil islami wal fiqhil wad'i. Tentu tidak semuanya tidak ta'arud ya. Ya, tentu saja potensi adanya ta'arud ada. Kita tidak menafikan itu, tapi sejauh ini undang-undang yang ada di Indonesia ini tidak dita'arudkan dengan fikih kita. Nah, itu alasannya kenapa itu? Menurut saya alasannya karena ulama kita, ulama NU minimal ya, itu tahu mendudukkan antara fikih dengan al-fiqhul wad'i, antara fikih dengan undang-undang. Jadi masing-masing itu punya peran sendiri itu, punya peran sendiri. Nah, saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Said Agil Munawar. Dia pernah bilang gitu, yang kita perlu perjuangkan di Indonesia itu bukan menjadikan fikih sebagai undang-undang, karena fikih itu ya dinamis ya. Belum tentu hukum fikih pada zaman A sesuai dengan zaman B, karena ya al-fiqhu yaduru ma'al illah. Tetapi yang perlu diperjuangkan adalah usul fikih itu menjadi logik yang mendasari pembuatan undang-undang di negeri ini. Justru usul fikihnya. Nah, ini menarik usulan, ya mungkin bisa diperdebatkan, tapi usulan ini menarik karena fikih kita itu ada usulnya, ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya ini yang memproduksi fikih kita itu. Daripada kita memperjuangkan pengundang-undangan fikih ya, kenapa kita tidak memperjuangkan logik atau manhaj yang menghasilkan fikih ini? Nah, sekarang ini sudah mulai ada beberapa gerakan di dunia internasional, di dalam kalangan para sarjana hukum. Para sarjana hukum di tingkat internasional itu sudah mulai mengeksplorasi kemungkinan untuk mengadopsi sumber-sumber hukum, bukan hukumnya tapi sumber-sumbernya, sumber-sumber hukum yang berasal dari tradisi yang berbeda-beda. Karena memang harus kita akui, hukum yang sekarang kita pakai di dunia modern sekarang ini itu hukum yang usul fikihnya itu dari Romawi. Nah, usul fikihnya ini sebagian bagus ya, tapi sebagian yang lain itu perlu dipersoalkan, perlu dipersoalkan. Kadang-kadang saya melihat justru kakuan hukum modern itu jauh lebih besar daripada hukum fikih, fikih Islam maksudnya ya. Jadi kalau dilihat dari sudut toleransinya gitu, toleransi hukum fikih itu lebih toleran daripada hukum modern. Karena hukum modern ya, hukum modern itu banyak sekali ya. Ada hukum modern dalam tradisi kontinental Eropa, ada tradisi Inggris ya, common law, ada tradisi yang lain-lain. Perancis juga punya tradisi sendiri. Nah, tetapi tradisi hukum modern ini itu kadang-kadang keras sekali, tidak ada rahmahnya, nggak ada rahmahnya. Nah, hukum fikih itu memiliki kelenturan dan rahmah yang kadang-kadang lebih bagus daripada hukum modern, lebih bagus itu. Contohnya ya, konstruksi mengenai kriminalitas ya. Di dalam hukum fikih, kriminalitas itu hubungan antara orang per orang.
Itu konstruksi hukum fikih. Makanya dalam hukum fikih itu kalau ada seorang namanya ahli waris dari korban pembunuhan memaafkan pembunuh, itu perbuatannya langsung gugur. Ya. Apa namanya istilahnya akilul qatil ya. Akilul qatil. Jadi kerabat apa namanya orang yang dibunuh itu kalau memaafkan pembunuhnya itu langsung berubah, itu apa namanya hilang tuntutan itu ya. Ya meskipun diganti dengan apa namanya diat ya, tapi tuntutan kisos itu bisa hilang. Kenapa? Karena konstruksi kejahatan atau kriminalitas dalam Islam itu jarimah itu adalah hubungan antara individu dan individu. Itu kalau dalam Islam. Di dalam konstruksi hukum Romawi, di dalam hukum pidana umum itu bukan begitu. Hubungan kejahatan itu adalah antara negara dengan penduduk. Karena itu kalau terjadi jarimah yang apa namanya umum ini, maka orang itu dikejar oleh negara. Baik keluarganya yang menjadi korban kejahatan ini terima atau tidak terima, negara tetap harus mengejar orang itu. Nah, ini dua konstruksi yang beda. Ini satu contoh saja ya. Dalam contoh-contoh yang lain banyak. Contoh-contoh yang lain banyak. Nah, menurut saya, makanya bagi saya itu penting ulama-ulama kita atau santri-santri kita di pondok pesantren itu perlu juga belajar tentang al-fiqhul wad'i, terutama usul fikihnya. Karena dengan begitu kita bisa membandingkan ya. Nah, supaya wawasan kita tentang bagaimana mendudukkan fikih dalam negara bangsa ini itu lengkap. Karena kita tidak bisa membuat tasawur terhadap masalah ini secara komprehensif kalau kita tidak ngerti juga tentang usul fikihnya al-fiqhul wad'i. Ini belajar fikih aja sudah rumit, ditambah satu lagi ini Pak, tambah rumit lagi ya. Tapi menurut saya ya memang perkara ini rumit sehingga kita harus belajar. Tapi kan begini, di dalam dunia modern itu kan namanya ya sesuatu itu kan dikerjakan bareng-bareng. Ini kan ijtihad jama'i ya. Jadi ada satu pihak yang belajar fikih, tapi ada pihak yang belajar tentang al-qanunul wad'i sehingga saling dialog gitu ya. Tapi menurut saya penting karena terus terang di negara Indonesia sekarang ini yang berjalan adalah hukum modern yang usul fikihnya itu usul fikih Romawi. Nah, usul fikih Islam itu bagi saya kok, dan teman-teman yang belajar hukum positif modern itu juga perlu belajar tentang usul fikih Islam ini. Sudah ada mulai beberapa teman yang ngomong dengan saya karena saya pernah ngomong begini Gus, dan tertarik memang. Salah satu ciri khas hukum Islam itu Gus, ini menurut pengamatan teman-teman yang belajar hukum positif ya, dan dia kagum sama hukum Islam di dalam usul fikih Islam. Di dalam fikih modern, dalam fikih wad'i itu tidak ada pembahasan yang serius tentang kedudukan kata-kata. Di dalam usul fikih kita, pembahasan tentang alfaz ya, itu rumit sekali. Karena kadang-kadang dalam fikih itu huruf jar itu bisa menimbulkan perbedaan hukum itu. Wamsahu biru'usikum, huruf gara-gara huruf jar ba ini menimbulkan perbedaan mazhab antara apakah ngusap kepala itu seluruhnya atau sebagian. Ba di sini itu preposisinya itu apa? Apakah lil apa namanya lit tabait atau apa namanya lit tajzi'ah atau apa? Nah, atau ziyadah, ya kan? Karena huruf-huruf jar. Nah, dalam hukum itu nggak ada itu. Kenapa? Karena dalam Islam itu dasar daripada hukum itu wahyu, dan wahyu itu diungkapkan dalam bentuk lafal bahasa Arab. Nah, lafal bahasa Arab ini perbedaan lafal menimbulkan perbedaan hukum. Nah, ini
Ya ini, tapi ini di luar pembahasan itu, tapi ini menurut saya penting ya untuk mendudukkan tentang tadi itu kedudukan fikih di dalam negara Indonesia itu seperti apa. Kalau kesimpulan saya tadi itu, ulama kita tidak menta'arudkan. Jadi makanya saya mengatakan praktek hukum di dalam negara-negara muslim pasca kolonial di dunia Islam itu hukum campuran antara hukum wad'i, hukum fikih, ya campurannya juga macam-macam. Ada yang campurannya tinggi sekali ya, hukum fikihnya 70%, yang wad'inya sekian persen. Di Mesir itu tinggi sekali campuran fikihnya, kalau di Indonesia campuran fikihnya kecil ya lah, variasinya macam-macam. Tapi intinya adalah ulama tidak mempertentangkan antara hukum fikih dengan hukum wad'i, dan ini berbeda dengan pandangannya teman-teman HTI. Teman HTI dengan tegas mengatakan hukum wad'i itu adalah kafir. Bahkan kalau menurut Said Qutb ini ya jahiliyatul Qarnil Ishrin ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.